Baik, jumpa kembali dengan saya di dalam sistem pembelajaran daring ini, mata kuliah rancangan percobaan. Pada pertemuan sekarang, kita akan membahas uji lanjut, uji beda nyata jujur atau 2K, menggunakan data yang sebelumnya telah dianalisis sidik ragamnya dan telah dicobakan uji lanjut beda nyata terkecil. Dengan data yang sama, kita mau coba uji beda nyata jujur. Yang pertama, bahwa saya ulangi sedikit, bahwa jika analisis sidik ragam telah selesai dan hipotesisnya H1 diterima, yaitu dengan kata lain bahwa perlakuan yang dicobakan berpengaruh nyata, ya, dalam hal ini dosis pupuk berpengaruh nyata terhadap perbedaan-perbedaan hasil gabah ini. Nah, setelah itu, setelah kita ketahui hasil sidik ragamnya bahwa ada minimal satu ragam yang tidak sama dengan kata lain berpengaruh nyata, kita lanjutkan dengan uji beda nilai tengah untuk melihat mana perlakuan yang berbeda, atau kalau lebih dari satu yang berbeda, yang mana yang terbaik sebagai rekomendasi. Jadi untuk beda nyata jujur, itu rumusnya BNJ sama dengan saya besarkan. BNJ dengan BNT itu mirip ya, jadi nilai Q atau 2K, ya, nilai 2K dari tabel 2K dikali SD, ya, SD. Apa itu nilai 2K? Ya, nilai 2K atau Q, ya, uh, 2K saja kita buat, 2K dari alfa, 2K dari alfa, ya, koma perlakuan, ya, jumlah perlakuan atau T biasanya treatment, ya, kemudian DB galat, ya, dikali dengan SD. SD itu akar kuadrat. Equation nggak bisa, kita pakai ini aja, akar kuadrat, ya. Akar kuadrat dari kuadrat tengah galat dibagi ulangan, replication, R. Jadi akar kuadratnya itu untuk semua, ya, kita tutup kurung saja. Oke, inilah dia. Jadi 2K atau Q sebenarnya bisa juga, 2K 0,05, kita pakai alfanya 5%, sama dengan yang sebelumnya, 0,05. Kemudian jumlah perlakuannya adalah 4,
Ini ya, 4, 0, 100, 200, 300. Nah, di sini ada seringkali, jangan salah ya, ada sering membuat di sini adalah derajat bebas perlakuan. Jadi yang dipakai adalah jumlah perlakuannya, bukan derajat bebasnya yang dikurangi 1. Jadi kalau 4, kalau derajat bebasnya 3. Nah, kalau ini bukan perlakuannya, jadi 4. Dan derajat bebas galat yang ini, 16. Oke. Derajat bebas galat itu 16. Itu sama dengan ini sama dengan, nah itu bisa kita lihat di tabel. Tabelnya sudah saya tandai di sini. Ini adalah tabel 2K ya, tabel 2K untuk taraf nyata 5%. Kemudian jumlah perlakuannya adalah 4. Derajat bebas galatnya adalah 16 ya. Jadi di sini titik pertemuannya 4,05. 4,05 ya, itu dia SD-nya sama dengan akar kuadrat. Akar kuadrat itu kalau di sini SQRT ya, square root akar kuadrat dari galat, KT galat, ini kuadrat tengah galat, ini galat, ini KT-nya kuadrat tengah, ini. Oke. Kuadrat tengah galat dibagi ulangan. Ulangannya ada 5. Ini kita tutup kurung ya. Jadi SQRT dari kuadrat tengah galat dibagi 5, enter. Ini dia. Sehingga nilai BNJ-nya adalah sama dengan nilai 2K ini yang ini dikali dengan SD-nya yang ini, enter. Nah, ini kita buat 2 saja, 2 desimal saja. Oke. Setelah itu tahap berikutnya sama seperti di BNT, kita ambil rata dari data yang ini tadi. Jadi rata gabah dari dosis 0, yaitu ini sampai 5 ulangan ini, ratanya adalah 3,76. Rata gabah dari dosis 100 kg adalah ini sampai ulangan 5, ratanya adalah 5,30 sampai dengan rata dari 300 yang ini. Jadi data ini berasal dari sana. Data ini berasal dari sana, saya copy buat di sini. Oke. Nah, setelah diambil raratanya, kemudian rata ini, nilai tengah ini diurutkan dari yang terkecil ke terbesar atau sebaliknya dari terbesar ke terkecil, yang mana saja yang penting diurut. Jadi kalau yang ini kebetulan sudah terurut ya. Seandainya ini tidak terurut, di sini 7, di sini 5 koma ya, di sini 7 koma, 5 koma, kemudian 2 koma, 4 koma, maka harus diurut dari 2 koma, 4 koma, 5 koma, 7 koma, begitu. Nah, yang perlakuannya mengikut. Kalau yang ini 2 koma,
dia ke atas, maka yang 300 ke atas. Gak apa-apa ini berantakan. Kadang yang pertama 300 langsung ke 0 ke 100. Gak apa-apa, yang penting rata-ratanya diurutkan. Setelah diurutkan, kita mau membandingkan nilai tengah ini, rata ini, semuanya dibandingkan. 0 dengan 100, 0 dengan 200, 0 dengan 300. Begitu juga dengan 100 ke 0, tapi tidak perlu lagi karena 0 dengan 100 sama saja. Tadi antara mereka sudah diperbandingkan. Jadi lanjut saja 100 ke 200, 100 ke 300. Begitu juga dengan 200 dengan terhadap semuanya, tetapi ketika tadi di 0 dan 100 sudah mereka diperbandingkan, jadi sama saja, sehingga selanjutnya adalah 200 ke 300. Secara otomatis 300 sudah diperbandingkan dengan seluruhnya. Oke. Nah, hasil perbandingannya misalnya 0 dengan 100, maksud diperbandingkan adalah bagaimana kedua dosis ini, apakah berbeda nyata secara statistik atau tidak, hasil gabahnya. Jadi 3,76 dengan 5,30 ini secara statistik, apakah ini berbeda nyata atau tidak. Nah, nilai BNJ inilah nilai titik kritisnya, pembandingnya. Jika selisih antara gabah 100 kg dosis ini, yang notabene 5,30 ini, terhadap 3,76, jika selisihnya ya di bawah dari 1,7, nah 1,07, maka dia berbeda tidak nyata. Jika di bawah 0,7 selisihnya. Jika selisihnya di atas nilai BNJ, maka dia berbeda nyata. Sehingga ini harus dikurangkan, sama dengan 5,30 dikurang 3,76, 1,54. Nah, 1,54 itu lebih besar atau lebih kecil daripada nilai BNJ ini? 1,54 adalah lebih besar dibanding 1,07. Oleh karena itu, 3,76 berbeda nyata dengan 5,30 secara statistik. Begitu seterusnya dibandingkan. Nah, kalau saya ada cara lain yang sama saja. Saya mencari wilayahnya. Jadi 0 ini wilayah dianggap berbeda tidak nyatanya itu sampai ke produksi berapa. Nah, jadi kalau tadi pakai minus atau pengurangan, saya pakai penambahan, sama dengan 3,76 ditambah 1,07 sama dengan 4,83. Artinya, jika ada produksi dalam semua ini, jika ada produksi 3,76 sampai 4,83, itu berbeda tidak nyata dengan 3,76 yang merupakan produksi gabahnya 0 kg. Kita lihat di mana posisi 4,83 di sini, artinya di bawah daripada 5,30. Nah, artinya 5,30 sudah di luar wilayah ringnya 0 ini. Oleh karena itu mereka berbeda secara nyata. Sama seperti yang tadi, hasilnya juga berbeda secara nyata. Kita beri penanda, notasi bahwa mereka berbeda. Kita pakai di sini A. Bebas sebenarnya, boleh S, boleh T, boleh C, boleh G, nggak apa-apa. Nah, kita pakai A. Karena mereka berbeda, ya, artinya
A tidak punya teman karena wilayahnya A ini mestinya sampai 4,83. Jika rata produksi dari 100 ini, misalnya ini 4,5, maka seharusnya lah di sini A. Karena tidak berbeda atau berbeda tidak nyata. Berbeda tidak nyata itu sama dengan tidak berbeda bahasa bebasnya. Ya. Jadi dari 3,76 sampai 4,83 itu tidak berbeda nyata untuk dosis 0. Jadi dosis berapapun ke atas ini, jika hasil produksinya maksimal 4,83, maka hurufnya harus sama. Misal di sini 4,7, misal 4,78. Masih di bawah 4,83, maka ini A. Artinya mereka sama. Oke, saya kembalikan nih. Saya kembalikan, ini saya hapus. Jadi karena dia tidak sama, ya, ke 100 saja yang 5,3 tidak sama, pastinya ke sini juga tidak sama. Karena wilayah dia sama adalah 4,83. Oke, selesai dengan dosis 0. Dia sudah dibandingkan dengan semuanya. Sekali membandingkan, selesai. Sebenarnya ini dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan ini dibandingkan dengan ini, dengan nilai titik kritis ini sebagai pembanding setiap perbandingan. Oke, sekarang yang 100. 5,30 sama dengan 5,3 ditambah dengan 1,07. 6,37. Nah, dari 5,30 produksi gabah 5,30 sampai 6,37 itu berbeda tidak nyata. Jika ada dari dosis di atas 100 ini, yaitu 200-300 yang berproduksi maksimal 6,37, mungkin 5,9, 6,1 sampai 6,7, maka mereka tergolong berbeda tidak nyata. Nah, sekarang kita lihat yang 100, yang 200 produksinya adalah 6,12. 6,12 masih di bawah 6,37. Berarti ini dengan ini berbeda tidak nyata. Nah, bagaimana dengan apakah sampai sebatas ini? Kita lihat, yang 300 produksinya 6,63, sudah di atas wilayahnya si 100 tadi. Artinya, ini dengan ini, 100 dengan 200, tidak berbeda. Kita buat huruf atau notasi yang sama, tetapi harus berbeda dengan sebelumnya. Tidak boleh A dengan A, karena nanti seperti seolah sama dengan mereka bertiga ini satu wilayah sama. Oke, jadi kita buat misalnya B dengan B. Kalau ke 300 sudah tidak sama lagi. Oke, berarti secara otomatis yang 100 sudah dibandingkan dengan keseluruhan. Sekali membandingkan saja. Sekarang selanjutnya 200. 6,12 ditambah 1,07 sama dengan 7,19. Ya, 7,919. Artinya sampai batas 7,19, jika produksinya 300 ini sampai batas 7,19, berarti dia berbeda tidak nyata atau tidak berbeda nyata atau satu wilayah dengan yang 200. Namun ternyata yang 300, dosis 300 kg pupuk ini menghasilkan 6,62, yang mana masih dalam wilayah 612 sampai 719. Berarti 200 dengan 300 menghasilkan produksi gabah yang secara statistik tidak berbeda nyata. Yang ini. Nah, artinya huruf untuk 200 dengan 300 harus sama. Nah, harus sama. Tetapi tidak boleh sama hurufnya dengan 100 dan
0. Sehingga ini kita buat misalnya C, ini C. Pengertiannya adalah 200 tidak berbeda dengan 300 produksi gabahnya. 100 tidak berbeda dengan 200 produksi gabahnya. 100 tidak berbeda dengan 200 produksi gabahnya. 0 tidak berbeda dengan 200, 100, 300 produksi gabahnya. Ya. Nah, yang begini nih, ibaratnya kalau saya membuat bahasanya itu seperti saya jelaskan juga di BNT sebelumnya. Kalau saya di kelas menjelaskan begini. 100 dengan 200 berteman, 200 dengan 300 berteman, tetapi 300 dengan 100 tidak berteman, kira-kira begitu. Ya. Jadi 6,12 produksi 6,12 ini secara statistika masih sama dengan 5,30. Dia juga masih sama dengan 6,62, tetapi terlalu jauh dari 5,30 ke 6,2. Dia sudah lebih menguntungkan 6,2 dibanding 5,3. Tetapi 5,3 dibanding 6,1 secara statistika dianggap sama saja. Untungnya tidak ada. Artinya tidak berarti untungnya, kira-kira kalau kita ekonomiskan seperti itu. Ya. Jadi begitu. Demikian caranya. Yang selanjutnya adalah memaknai, ya. Memaknai hasil ini hingga menghasilkan suatu rekomendasi. Nah, ini adalah pemupukan. Ya, ini adalah pemupukan. Artinya pertambahan pupuk akan menambah output atau pengeluaran, ya, pengeluaran. Bertambah 100 kg, pembelian per kilo dikali 100 kg, penambahan biayanya. Pengangkutannya juga, awalnya diangkut oleh 2 orang, harus diangkut 3 orang, dan seterusnya. Dan ternyata misalnya kalau hasilnya tidak signifikan, maka kalau saya memilih 200 kg saja, karena energi tidak terbuang dan hasilnya tidak signifikan perbedaannya, meskipun ada peningkatan dari 6,12 ke 6,62 misalnya. Secara statistika dibuktikan peningkatan ini dianggap tidak ada signifikansinya. Oleh karena itu, maka seharusnya lah yang terbaik, ya, yang terbaik rekomendasi menurut saya adalah 200, ya, 200. Kalau 200, dia ke 300 berbeda tidak nyata, ya. Dari 200 ke 300 berbeda tidak nyata. Meskipun 200 ke 100 berbeda tidak nyata juga. Sedangkan kalau kita ambil yang 100, dia berbeda nyata dengan 0, ya. Tentu ini dong antara dua ini. Nah, sementara kalau ke sini, ya. Kalau ini ke sini masih berbeda jauh juga, ya. Tetapi 200 ke 300 tidak berbeda. Jadi kalau saya merekomendasikan yang 200 atau sekaligus yang 300 juga. Tapi dengan 200 pun sudah bagus, karena dia tidak berbeda dengan yang 300. Baik, demikian untuk uji lanjut BNJ. Semoga bermanfaat dan silahkan memilih beberapa video pembelajaran yang sudah tersedia di channel YouTube ini.
dan silahkan di subscribe. Terima kasih.